Dalam beberapa waktu ini kita masih membahas tentang isu yang beredar tentang kaburnya Al-Habib Rizik Syihab dan beserta jajarannya. Jajaran apa? Di sini kalau kita berbicara tentang Al-Habib ini, pasti yang ada di kepala kita adalah khurafat. Entah khurafat tentang kakek moyangnya, yaitu Al-Faqih Muqaddam, ya, Faqih Muqaddam Abu Bakar bin Salim yang punya 1001 karomah itu ya, teman-teman. Pokoknya semua karomah ada di dirinya. Keluar masuk ke neraka, keluar masuk ke surga, teman-teman. Sampai-sampai di kakinya ada bekas apa namanya? Pasir surga, teman-teman. Dan juga tidak berhenti sampai di situ. Saking mulia, saking hebatnya, saking keramatnya mereka ini mi'raj sampai 70 kali. Naik apa? Kabarnya sampai bawa kambing, teman-teman. Ya, kambingnya ikut mi'raj Sontoloyo, ya. Yang percaya cerita ini Sontoloyo pokoknya. Sebleng, biro sebleng. Dan kebanyakan yang percaya kepada kisah-kisah dongeng seperti ini adalah orang-orang sufi, orang-orang NU, dan orang-orang yang mengatakan dirinya belajar tasawuf. Tetapi kalau orang-orang seperti Muhammadiyah yang benar-benar belajar apa itu fatwa tarjih dan dia berpegang kepada sunnah, maka dia tidak akan percaya. Beda halnya dengan Ustadz Surat Pemusik ya, teman-teman. Kalau Ustadz Surat Pemusik itu beda cerita. Dia hanya ngaku-ngaku sebagai Ustadz Muhammadiyah. Sedangkan kata Ustadz Zulkarnain El-Maduri, jangankan jadi warga Muhammadiyah, kartu anggota Muhammadiyah saja dia tidak punya. Katanya begitu. Dan saya percaya saja di situ. Karena apa? Memang jelas ada statement bahwa Ustadz Adi Hidayat ini diutus oleh orang tuanya. Dia sendiri yang mengakui kalau dirinya adalah anak seorang ustadz atau kiai begitu ya, dari NU. Dia dimasukkan ke Muhammadiyah untuk memperkenalkan NU, ya, amaliyah bid'ah itu ya. Mereka tidak mau dijuluki ahlul bid'ah, teman-teman. Katanya kalau dijuluki ahlul bid'ah seperti orang yang pasti masuk neraka begitu ya. Sedangkan mereka sadar sendiri bahwa yang mereka lakukan bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Ya sudah, kalian itu ahlul bid'ah hasanah, gitu saja. Seperti kalian menjuluki orang-orang anak bangsa yang belajar ke Mekah Madinah, lalu mereka pulang ke Indonesia mendakwahkan ilmu yang mereka dapatkan, sampai ke Indonesia langsung dijuluki Wahabi. Padahal mereka mengikuti Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan mengikuti Wahabnya, yaitu siapa namanya? Bapaknya Muhammad, teman-teman. Jadi jelas, kalau mau memberikan julukan itu bukan memberikan julukan Wahabi, tapi julukan Muhammadi. Ya, Muhammadiyah itu. Muhammadiyah juga dijuluki Wahabi dulunya sama mereka. Dan sekarang, teman-teman, ketika kita berbicara hal seperti ini, orang yang paling bermusuhan dengan Salafi adalah mereka orang-orang Syiah. Syiah lah yang membuat pernyataan-pernyataan bahwa Wahabi begini, Wahabi begitu, dan lain sebagainya. Penduduk Mekah Madinah, ulama-ulama Mekah Madinah, musuh bebuyutan dari Syiah. Dan Syiah ini mendoktrinkan hal tersebut seolah-olah menularkan virus kebencian itu kepada ulama-ulama Mekah Madinah kepada orang Sunni, yang dimana Sunni ini beraliran Sufi, teman-teman. Aliran Sufi. Dan Sufi ini punya aliran masing-masing. Torikoh A, torikoh B, torikoh C. Pokoknya torikoh banyak. Kalau kalian mau mempelajari, karena saya pernah ikut dulu ketika di kampung salah satu torikoh dari Sufi ini. Saya pernah masuk di dalamnya. Ya Allah. Dan sekarang, teman-teman, kita ketahui bahwa orang yang paling cinta kepada Ahlul Bait, cucu Nabi katanya ya, teman-teman, ya mereka, orang-orang Syiah. Sampai-sampai mereka ini berkiblat kepada 12 imam, yang dimana ke-12 imam ini diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di Indonesia juga begitu. Orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait, orang-orang Sufi, dan orang-orang yang percaya kepada amaliyah bid'ah. Jadi kenapa ada banyak kemiripan? Jadi banyak kemiripan, mengagung-agungkan nasab, mencintai Ahlul Bait katanya. Terus banyak yang mengamalkan hadis-hadis dhaif ya, fadhailul a'mal. Hadis maudhu juga kadang dipakai ya, hadis maudhu dipakai kadang. Na'udzubillah. Kekurangan hadis sahih. Jadi hadis maudhu pun dipakai, teman-teman. Mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan? Ini yang selalu saya pertanyakan, agar kalian bertanya dan berpikir, mau sampai kapan ikut-ikutan hal seperti ini? Sampai-sampai Al-Habib Rizik Syihab katanya Indonesia ini adalah negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Semua isinya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan macam-macam orang-orang yang tidak sepaham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah lalu sok kuat di Indonesia, sok ingin menasihati, mendakwahi. Jangan dulu, tunggu dulu. Tidak digorok lehernya. Untung katanya begitu sampai ada kalimat seperti itu. Gara-gara apa? Menyampaikan hadis sahih. Sedangkan dia menyatakan apa? Pendapat tentang Ahlul Fatrah. Ya Allah. Dikira orang-orang salafi yang menyampaikan hadis sahih tidak paham Ahlul Fatrah. Dikira Ahlul Fatrah surga semua VIP tanpa hisab. Ada tauhid Bapak. Barang siapa yang tauhidnya benar, maka Ahlul Fatrah ini bebas dengan ancaman neraka. Meskipun belum ada syariat baru yang diperbarui oleh Nabi Muhammad SAW. Begitupun juga dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kata Abu Lahab kepada Abu Thalib ketika mau wafat, diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam, dihalang-halangi. Apa kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Abu Lahab nyembah apa? Artinya apa? Sekeluarga begitu teman-teman. Dan na'udzubillah min dzalik. Banyak orang membela dengan perasaan. Perasaan mereka mengatakan bahwa tidak mungkin rahim yang mulia melahirkan seorang nabi bisa masuk neraka. Dikira ya benih yang keluar dari orang tua, siapa namanya? Orang tua Ibrahim. Itu bagaimana? Bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Dan bapaknya Nabi Ibrahim kafir. Bagaimana itu? Nabi Ibrahim keluar dari mana? Benihnya siapa? Yang membesarkan siapa? Tidak mungkin orang yang membesarkan Nabi Ibrahim, merawat Ibrahim, memberikan kasih sayang dari dia kecil sampai dia dewasa, masuk neraka. Gak mungkin. Kalau mau pakai perasaan. Tapi kata Allah apa? Neraka. Orang sufi banyak mengikuti perasaan. Beragama itu bukan menggunakan perasaan Bapak, tapi dalil. Hati dan pikiran harus ikut dalil. Kalau dalil bilang A, ya sudah ikuti A. Oh enggak mereka. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Summastawa 'alal arsy. Gak mungkin Allah itu duduk di atas langit, di atas aras. Gak mungkin. Kalau duduk di atas langit seperti kita dong duduk-duduk seperti ini. Emang siapa yang bilang Allah mirip kalian duduknya? Allah maha melihat. Allah melihat teman-teman. Duduk kata kerja, melihat kata kerja. Apakah pekerjaan Allah sama dengan pekerjaan kalian? Allah mendengar. Mendengar ini kata kerja, duduk kata kerja. Apakah pekerjaan Allah itu mirip dengan pekerjaan kalian? Gak begini, begini, begitu. Begini, dalilnya begini. Perasaan, akal, otak dipakai teman-teman. No. Allah mau mengatakan dekat kayak, ya gak apa-apa silahkan. Allah mau mengatakan dekat, Allah mau mengatakan melihat, Allah mengatakan mendengar, Allah istiwa, Allah begini, Allah begitu, Allah begini, Allah begitu. Tinggal diimani, tidak perlu ambil pusing bagaimana cara mengimaninya, sesuai dengan orang salafus soleh mengimani tanpa memperdebatkannya. Oh enggak kalian memutar otak bagaimana ini ya, sekiranya Allah tidak istiwa bagaimana? Oh istaula, sontoloyo pokoknya. Ya Allah. Dan kemarin ketika saya membahas Al-Habib Rizik Syihab yang memberikan fitnahannya kepada Al-Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, beliau teman-teman di situ katanya, oh kalau Habib Rizik ini kan memang orang perang. Sama mereka ini FPI orang-orang perang, orang lapangan, dikit-dikit jihad. Doakan anaknya agar apa? Ke Jakarta, ikut FPI, mati, tidak pulang lagi, diklaim jihad. Terus syahid di mana? Di jalanan, demo melawan pemerintah, perang sama pemerintah, ditembak. Kalau begitu, dikira pemerintah diam saja kalau kalian bikin keonaran. Sontoloyo. Pemerintah bukan dilawan. Datangi, duduk bersama, ajak makan bersama, lalu nasihati pelan-pelan. Begitu. Oh enggak, perang, demo di jalanan, 212, 411. Saya ikut dulu. Saya ikut teman-teman. Ya Allah, teringat masa-masa itu jadi geli ya teman-teman. Ikut demo-demo dengan mereka. Bahkan ketika Pilpres kemarin 2019 tolak hasil pemilu. Waduh, demo di jalan, perang. Jihad, takbir, sallu ala nabi. Di jalanan mau apa? Ya Allah. Setelah Presiden Jokowi dilantik, apa yang terjadi? Orang yang didukungnya malah bersatu. Sandiaga Uno bersatu. Terus Prabowo juga bersatu. Dan sekarang apa? Ya mereka adem-adem ayem saja. Yang teriak jihad, perang, komando, Allahu Akbar dan lain sebagainya kemana? Ya Allah. Ini Ahlus Sunnah ini. Negara ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua orang di Indonesia ini pengamal sunnah berjemaah teman-teman. Tetapi apa yang terjadi? Di negara Ahlus Sunnah wal Jamaah, di penjara.
Pak Habib Rizik Syihab di penjara, beberapa kali di penjara, beberapa kali dibuka faktanya kalau dia mendukung ISIS, mendukung ini, mendukung itu, katanya ISIS tidak begini, ISIS itu begitu, kita harus ikut ISIS kalau begini, kalau begitu, jihad perang. ISIS kemana ketika ada perang di Palestina? Iya, kemana ISISnya? Telepon ISIS, suruh perang di Palestina, di Gaza itu. Aduh, ngeri-ngeri sedap sebenarnya saya bahas ini ya teman-teman. Karena mereka ini mengaku si paling cucu. Dalam tubuhnya itu mengalir darah kenabian. Kalau mereka tidak dipercayai, kita bisa masuk neraka. Tidak percaya habaib, neraka teman-teman. Kepala kiai, 70 kiai ini, kepalanya itu tidak lebih mulia daripada sendal Habib. Kiai yang berani menikahi anaknya Habib, tai teman-teman, dipanggil tai. Kiai yang mengaku-ngaku zuriyah Nabi, tai ayam. Pokoknya yang keluar dari mulut-mulut para Habib ini cerminan dari ilmu yang mereka dapatkan. Belajar apa? Kejernihan jiwa, tasawuf katanya ya. Belajar menerapkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu akhlak Nabi Muhammad SAW. Bangsat, tolol, goblok, bangsat, bajingan. Dia meneriaki orang seperti itu. Setelah itu dia ngaku sendiri kalau dirinya bangsat, biadab, sontoloyo. Ya Allah, cucu Nabi mengalir dalam tubuhnya darah kenabian. Sedangkan ada ulama di Yaman, ya, di Yaman ini tidak percaya kepada mereka. Jadi saya jadi bingung ini, Pak Habib Rizik Syihab, Hanif Alatos, Bahar Smith, mau kemana? Ya, kalian mau kemana ini? Ya Allah, ditolak. Agar kalian sama-sama paham, coba simak satu video ini yang dimana menjelaskan bahwa orang-orang Ba'alawi ini, Habib-Habib ini hanya mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan baik-baik agar kalian paham dan jangan lupa mikir berpikir. Ya. Al-Muhim, akhbarana akhuna Maqbul hafizallahu ta'ala أن ثلاثة أتوا من العراق يا مقبول من العراق وهو يعني علوي والأهدل والثالث القديمي هكذا. وهؤلاء الثلاثة ادعوا أنهم من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لهم مكانة كبيرة في نفوس الناس. فنحن لا نستطيع أن نثبت نسبهم لأنهم جاءوا هم أنفسهم وادعوا هذه الدعوة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. ويقول أيضا كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله ورسوله والمتقون. فصوفية حضرموت وشيعة صعدة بينهم وبين السنة مراحل، يحتاجون إلى ماذا؟ دعوة، لأن المبتدع لا ينصر الإسلام. انظروا كيف قاموا مع الشيوعيين، وكذلك أيضا الصوفية في حضرموت قاموا مع ماذا؟ ومن مع الشيوعية ومن أبى إلا أن يستمر على بدعته قلنا له ارحل إلى إخوانك في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Syekh Muqbil bin Hadi bin Qaidah Al-Hamdani Al-Wadi Al-Hilali adalah salah seorang ulama kontemporer dari Yaman yang ahli dalam bidang ilmu hadis dan beraliran Wahabi Salafi. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Muhammad As-Sabil, Syekh Abdul Aziz Ar-Rashid, Syekh Yahya Al-Bakistani, Syekh Muhammad bin Abdullah Esy-Syamali, Syekh Muhammad Hakim Al-Misri, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Misri. Ia adalah pendiri sekaligus mudir atau rektor pertama Ma'had Darul Hadis Damaj, yang kini menjadi markas atau pusat salafi di negeri Yaman. Meninggal pada tahun 2001 dan disemayamkan di kota Mekah, Arab Saudi. Dalam sebuah tanya jawab, ada salah satu jamaah beliau yang menanyakan, apakah para Sadah Balawi di Hadramaut adalah keturunan Nabi? Seperti apa jawaban beliau? Mari kita simak apa jawaban beliau berikut ini. هل السادة في حضرموت من نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟ هذا سؤال
يحتاج إلى ماذا؟ دراسة في السيرة مثل سيرة ابن كثير البداية والنهاية وتواريخ حضرموت. المهم أخبرنا أخونا مقبول حفظه الله تعالى أن 3 أتوا من العراق يا مقبول، من العراق، وهو يعني علوي والأهدل والثالث القديمي هكذا. وهؤلاء 3 ادعوا أنهم من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لهم مكانة كبيرة في نفوس الناس. فنحن لا نستطيع أن نثبت نسبهم، لأنهم جاءوا هم أنفسهم وادعوا هذه الدعوة. نعم، ولا نستطيع أيضا أن ننفي نسبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 4 في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. يقول: يا فلان اللهم أنت نعم من بيت كذا وكذا، هذا الطعن في الأنساب يعتبر كبيرة. نعم في النفس شيء من انتشاء أو من هذه الكثرة الكاثرة أنهم علويون، في النفس شيء كبر هكذا. لماذا؟ يا أخواننا في اليمن وفي غير اليمن، وماذا؟ وتجد الذي يخرج إلى البلدة 1 أو 2 أو 3 وما تدري، وقد كثر عددهم. وهناك أمر مغري وهو إكرام الناس لمن ادعى أنه من أهل بيت النبوة. نحن هنا في دماج في ذات مرة ونحن صغار جدا، فماذا؟ أتانا شاب وقال: أنا سيد. فاستقبله واحد من أهل دماج، أي نعم، وكساه، وما شاء الله، ولا ذلك الرجل ليس له أولاد وبقي عنده ما شاء الله. ثم انتهى الحال وإذا هو جزار من جزر سابين أو رازح، قد نسيته، المهم من جزر بلاد خولان. فكثير من الناس ربما يدعون هذه الدعوة، لكن الذين يقال لهم: ماذا؟ هذا النسب لا ينفعكم، أين العمل؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. ويقول أيضا كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله والمتقون. ويقول أيضا حاكيا عن نوح حيث قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم فصوفية حضرموت وشيعة صعدة بينهم وبين السنة مراحل، حتى لو أتاهم علي ابن أبي طالب، بل لو أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقالوا: أنت وهاب. الموتى يدعون غير الله، يعتقدون للأولياء أنهم ينفعون ويضرون مع الله أو من دون الله. يحتاجون إلى ماذا؟ دعوة، لأن المبتدع لا ينصر الإسلام. انظروا كيف قاموا مع الشيوعيين. أهل صعدة، لا أعني أهل صعدة كلهم، أعني الشيعة من صعدة والروافض من صعدة، وكذلك أيضا الصوفية في حضرموت. قاموا مع ماذا؟ مع الشيوعية، ومن أبى إلا أن يستمر على بدعته قلنا له: ارحل إلى إخوانك بإيران، لا تسعك اليمن
وقد ذكرنا نحو هذا في إرشاد الفطان إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن.